Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo duduk dulu, kita mulai pelajarannya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, anak-anak mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk ya anak-anak? Oh, nihil, alhamdulillah, berarti dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah, baik, siang ini kita akan meneruskan materi sejarah kita yang kemarin ya anak-anak. Jika kemarin kan kita sudah membahas mengenai manusia purba yang ada di Indonesia dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai corak kehidupan manusia purba yang ada di Indonesia. Sebelumnya, kemarin Ibu memberikan tugas sudah dikerjakan semuanya ya? Oh ya, terima kasih. Berarti nanti kita tinggal mencocokkan saja. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu anak-anak diharapkan dapat memahami dan mengambil hikmah dari corak kehidupan manusia purba yang ada di Indonesia. Nah, ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu yang pertama yaitu adalah pola hunian manusia purba, yang kedua yaitu adalah sistem kepercayaan, kemudian ada sistem teknologi, dan terakhir penemuan-penemuan yang sampai saat ini mungkin masih dapat kita jumpai ya. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu pola hunian manusia purba. Pola hunian manusia purba ini dibagi menjadi dua garis besar. Yang pertama yaitu pola hunian berburu meramu yaitu nomaden. Kemudian yang kedua adalah pola hunian bercocok tanam. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama ya anak-anak. Jadi pola hunian yang berburu dan meramu itu ada beberapa ciri khasnya. Yang pertama yaitu pola kehidupan ini terjadi pada masa Paleolitikum, di mana manusia pendukungnya itu adalah Meganthropus dan Pithecanthropus. Kemudian pada masa berburu dan meramu ini manusia purba itu bertempat tinggal itu nomaden atau berpindah-pindah, di mana mereka nomaden sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan air dan bahan pangan. Jadi tidak mengherankan jika pada masa ini manusia purba itu ditemukan tinggal di dekat hilir dan hulu sungai, karena dekat dengan sumber mata air, dan kemudian sungai kan dapat mengalirkan air untuk kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian corak lainnya yang ditemukan pada pola kehidupan berburu dan meramu ini adalah mereka menetap di sekitar pesisir sungai atau di tepi pantai. Baik, sudah paham ya anak-anak. Jadi itu kemudian kita masuk ke corak hunian yang kedua yaitu bercocok tanam. Jadi jika yang pertama tadi yaitu berburu dan meramu itu terjadi pada masa Paleolitikum atau zaman batu tua. Nah, pada masa bercocok tanam ini mereka terjadi pada masa Mesolitikum peralihan ke Neolitikum. Jadi zaman batu tengah ke zaman batu muda. Manusia pendukungnya ini adalah Homo sapiens. Jadi beberapa ciri khas dari corak kehidupan ini yaitu mereka sudah mulai menetap, walaupun itu hanya sifatnya temporary atau sementara, tapi kan terjadi peningkatan peradaban daripada masa sebelumnya, di mana mereka berpindah-pindah sesuai dengan kebutuhan pangan. Dan kedua yaitu mereka sudah food producing. Jika sebelumnya itu masih mencari makanan, berburu dan meramu, food gathering. Nah, pada masa bercocok tanam ini mereka sudah melakukan food producing, yaitu memproduksi tanaman. Mereka juga sudah mengenal sistem bercocok tanam, kemudian ada irigasi melalui hujan dan saluran sungai. Kemudian perkembangan selanjutnya adalah mereka juga menemukan seperti ramuan-ramuan jamu, kemudian cara bercocok tanam, bagaimana biji dari buah yang setelah mereka makan itu mereka mengamati, kemudian turun hujan dan kemudian tumbuh cikal bakal sebuah tumbuhan. Nah, itu mereka mengamati dari hal-hal keadaan alam yang ada di sekitar mereka. Jadi memang pada saat food produksi ini peradabannya sudah mulai tinggi daripada yang sebelumnya. Kemudian pada masa ini juga muncul kebudayaan kapak persegi dan kapak lonjong, karena mereka sudah mulai paham bagaimana cara pemanen, cara berburu, kemudian memasak, mengenal api juga. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi
dua pola hunian, yaitu yang pertama tadi berburu dan meramu, yang kedua tadi adalah bercocok tanam. Sampai sini sudah paham belum anak-anak? Oh ya, kalau sudah paham berarti Ibu lanjutkan saja ya. Nah, kemudian yang kedua ada sistem kepercayaan. Nah, mungkin anak-anak sudah paham ya mengenai sistem kepercayaan dari manusia purba ini. Jadi memang ada dua sistem kepercayaan yang dikenal oleh manusia purba, yaitu sistem kepercayaan animisme dan sistem kepercayaan dinamisme. Nah, sistem kepercayaan animisme ini merupakan sistem kepercayaan yang mereka mempercayai bahwa mereka memuja roh-roh nenek moyang. Jadi mereka menganggap ada hal-hal gaib dari roh nenek moyang mereka yang dapat membawakan mereka berkah ataupun malapetaka, seperti itu. Kemudian ada sistem dinamisme. Nah, sistem kepercayaan dinamisme ini merupakan kepercayaan di mana mereka memuja benda-benda tertentu yang diyakini memiliki sisi-sisi gaib atau sisi-sisi astral yang dapat mendatangkan berkah atau malapetaka. Jadi ada dua sistem kepercayaan itu ya anak-anak, sistem animisme dan sistem kepercayaan dinamisme. Pada sistem kepercayaan ini mereka juga sudah mengenal bagaimana cara menguburkan orang yang sudah meninggal. Jadi jika anak-anak mengetahui ada hasil kebudayaan sarkofagus, yaitu berupa peti mati, nah itu merupakan salah satu tradisi menguburkan orang yang sudah meninggal pada zaman manusia purba. Jadi mereka menguburkan orang yang sudah meninggal, dimasukkan ke dalam sarkofagus dan kemudian dikubur. Seperti itu ya. Nah, selain menguburkan orang yang sudah meninggal, manusia purba ini juga sudah mengenal sedekah laut. Jadi untuk meminta berkat, menolak bala malapetaka, itu mereka melakukan sedekah laut yang mungkin sampai hingga saat ini masih sering kita jumpai di daerah-daerah tertentu yang ada di Indonesia. Sudah paham anak-anak mengenai sistem kepercayaan? Ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, jika tidak, Ibu lanjutkan lagi ya di perkembangan teknologi atau sistem teknologi, kemajuan teknologi. Jadi sistem kemajuan teknologi ini dibagi menjadi beberapa tahap juga. Ada sistem kebudayaan, yaitu antara tulang dan batu. Kemudian ada kebudayaan antara gua dan tepi pantai. Jadi kita masuk pertama dulu ke batu dan tulang. Jadi kebudayaan dari manusia purba ini yang menjadi kemudian masih kita rasakan hingga saat ini, masih kita lihat di Sangiran, kemudian ada di situs-situs manusia purba yang lainnya, itu adalah salah satunya kebudayaan batu dan tulang. Kebudayaan batu itu yang pertama adalah kebudayaan Pacitan. Nah, anak-anak ada yang tahu enggak kebudayaan Pacitan itu berasal dari mana? Ya, betul sekali, kebudayaan Pacitan itu berasal dari Pacitan, Jawa Timur, dan mereka itu membawa kebudayaan batu. Jadi kebudayaan Pacitan itu adalah kebudayaan batu. Kebudayaan Pacitan ini diperkirakan merupakan kebudayaan awal dari kebudayaan batu yang ada di Indonesia. Kemudian masuk lagi ke kebudayaan Ngandong, masih di Jawa Timur juga ya. Kebudayaan Ngandong ini berkembang di Ngandong, Jawa Timur. Nah, jika tadi kebudayaan Pacitan ini fokusnya adalah pada kebudayaan batu, sementara kebudayaan Ngandong ini adalah fokusnya pada kebudayaan batu dan tulang. Jadi sudah ada komparasi dan mix antara kebudayaan batu dan tulang. Nah, kebudayaan-kebudayaan yang ditemukan dalam kebudayaan Ngandong ini adalah seperti kapak lonjong, kapak persegi, dan flex. Nah, flex ini itu merupakan alat yang digunakan untuk berburu atau memotong-motong daging. Nah, bentuknya itu seperti segitiga tidak beraturan yang ujungnya itu runcing, jadi bisa untuk memotong. Nah, seperti itu ya anak-anak. Apakah sudah paham? Oh ya, jika sudah paham, kita berlanjut ke kebudayaan antara tepi pantai dan gua. Nah, ada dua garis besar kebudayaan ini, yaitu kebudayaan pantai atau yang nanti kita sebut dengan Kyoken-Modinger. Kemudian ada kebudayaan gua yang kita sebut dengan Abruzos-Roch. Nah, yang pertama dulu kita masuk ke sistem kebudayaan Kyoken-Modinger. Nah, Kyoken-Modinger atau berarti sampah dapur ini merupakan kebudayaan yang ditemukan di pesisir-pesisir di sepanjang pantai Sumatera. Nah, kebudayaan ini berupa sampah dapur atau yang bisa disebut Kyoken-Modinger karena pada saat ditemukannya itu adalah ditemukannya seperti kulit kerang dan kulit seput di
pesisir sekitar tepi pantai itu dan diperkirakan merupakan hasil kebudayaan dari manusia purba. Jadi kebudayaan Kyoken Modingeri ini dihasilkan oleh manusia purba yang hidup di sekitaran tepi pantai. Kemudian ada kebudayaan Abricosauros, yaitu kebalikannya dari kebudayaan Kyoken Modinger. Nah, Abricosauros ini ditemukan di daerah gua-gua. Nah, diperkirakan manusia penduduknya ini adalah manusia yang memang menetap di wilayah gua, sehingga banyak ditemukan peradaban-peradaban atau hasil kebudayaan seperti kapak lonjong dan kapak persegi pada Abricosauros ini. Ya, sudah paham ya anak-anak berarti mengenai kebudayaan tadi. Kemudian kita berlanjut, selain kebudayaan, sistem kepercayaan dan pola hunian mereka pada masa manusia purba, terutama pada masa Mesolitikum dan Neolitikum, mereka juga sudah mengenal perhiasan. Jadi mereka mengenal bentuk perhiasan seperti kalung, kemudian yang terbuat dari tulang ataupun batu, kemudian ada nekara untuk pemujaan, kemudian juga terdapat api. Mereka mengenal api. Jadi dalam ceritanya ini agak sedikit unik ya anak-anak. Jadi dalam proses manusia purba mengenal api ini, mereka ini awalnya ini membenturkan dua buah batu, kemudian kan ada percikannya itu. Nah, percikannya itu dipantik dengan daun kering. Jadi nanti daun kering yang akan menangkap percikan api itu sehingga akan memunculkan api. Nah, tapi selain dengan pembuatan api secara manual oleh mereka sendiri, mereka juga memanfaatkan api dari aktivitas vulkanik maupun kilat. Nah, seperti itu. Dan diperkirakan api ini ditemukan sekitar 400.000 juta tahun yang lalu. Nah, jadi sudah cukup lama ya teman-teman bahwa manusia purba ini memang sudah cukup paham mengenai bagaimana cara berburu, meramu, bercocok tanam, hingga mengenal api dan perhiasan. Jadi mereka sudah peradabannya jauh lebih baik daripada manusia purba yang awal. Seperti itu anak-anak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, jika tidak, mungkin bisa dibuka LKS-nya. Oh ya, untuk besok kita lanjutkan ke masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia ya anak-anak. Jadi sekian dulu untuk hari ini Ibu akhiri, karena ini Ibu sebentar lagi mau rapat ini, jadi mohon maaf ya anak-anak, Ibu harus memotong jam pelajaran kalian ya. Oh ya, sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang ingin menyampaikan hikmah dari mata pelajaran yang kita sampaikan pada hari ini? Ya, betul sekali. Terima kasih Bimo. Jadi hikmah yang dapat kita simpulkan adalah bahwa kita harus terus berusaha dan kita tidak boleh menyerah ya anak-anak. Kita harus berusaha, kita memaksimalkan ilmu pengetahuan yang kita miliki dan bermanfaat sehingga meninggalkan sesuatu hal yang dapat kita rasakan dan dirasakan oleh anak cucu kita kelak nanti. Seperti itu ya anak-anak, sudah paham? Nah, semoga hari anak-anak menyenangkan. Jika tadi diawali dengan berdoa, maka kita akhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Sekian dari Ibu. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.